Welcome back to my channel, Valenisa. Jangan lupa untuk klik subscribe, klik like-nya, dan klik notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video baru. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini ketemu lagi dengan aku, Valenisa. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Nah, kali ini aku akan membawakan segmen review novel. Karena aku mulai hari ini, aku akan mencoba untuk membawakan review novel dan review buku, entah buku non-fiksi maupun buku fiksi, aku akan bawakan buat kalian. Nah, sekarang nih, yang akan aku review adalah novelku sendiri, yaitu Jodohku Gadis Masa Lalu. Di sini akan aku uraikan gimana sih karakter tokoh-tokohnya, gimana sih alur ceritanya, terus apa sih yang menarik di sini, apa yang bikin penasaran, kelebihan novel ini tuh apa. Aku akan kupas tuntas novelku yang satu ini biar kalian tuh kenal gitu kan dengan novel ini. Gimana sih perjalanan di dalamnya, kisahnya di dalamnya. Nah, tanpa berlama-lama, kita lanjut aja belajar bareng with Valenas. Well guys, kita mulai untuk review dari tokoh-tokohnya dulu. Jadi di sini yang pertama ada Algio Darren, tokoh utama pria yang cerdas, tampan, dan penuh penyesalan. Seorang intel polisi yang menyamar jadi siswa SMA demi memperbaiki masa lalu dan menebus cinta yang tak terungkap. Kombinasi antara ketegasan, keusilan, dan sisi emosional membuatnya kompleks dan menarik. Terus yang kedua ada Daniel, ilmuwan muda dan sahabat sejati Algio. Bijak, realistis, dan penuh empati. Ia menjadi penyeimbang logika dan emosi. Perannya krusial sebagai penopang moral serta penggerak konflik lewat ciptaannya, Mesin Waktu. Neza Alta, gadis cerdas, mandiri, dan perfeksionis. Dikenal tegas dan sulit didekati, tapi menyimpan sisi rapuh dan rasa yang belum tersampaikan. Ia simbol cinta ideal yang kuat namun tetap manusiawi. Terus yang keempat adalah Fanny, sahabat Neza yang humoris dan suportif. Ia menjadi komentator jenaka dalam dinamika hubungan Algio dan Neza, menambah warna ringan dan unik di dalam cerita. Terus Eric, sosok pengantin pria yang menjadi pemeran antagonis. Di sini berperan penting dalam mengungkapkan ada apa di masa lalunya sehingga membuatnya menjadi sosok yang begitu kejam dan jahat. Jadi di sini tuh aku mulai dari cerita SMA baru ke cerita dewasa. Karena dia kembali ke masa lalu. Ceritanya sih kayak gitu. Oke, kita langsung review alur ceritanya. Alur cerita menggabungkan romansa remaja yang manis dengan elemen tragedi dan fiksi ilmiah. Dimulai dari interaksi ringan di masa sekolah antara Algio dan Neza, cerita berkembang menjadi kisah cinta yang dalam namun tertunda. Saat tragedi menimpa Neza, Algio diliputi penyesalan dan memutuskan menggunakan mesin waktu untuk mengubah takdir. Perpaduan antara alur linear dan kilas balik membentuk narasi emosional yang mengajak pembaca menyelami perjuangan cinta, pilihan sulit, dan konflik moral hingga ditutup dengan cliffhanger yang menggantung. Memilih cinta atau menghilang dari waktu. Jadi di sini tuh penuh dengan misteri, guys. Jadi ceritaku ini tuh memang benar-benar penuh dengan misteri. Di depan tuh udah kubumbuin dengan teka-teki, udah kubumbuin dengan konflik gitu kan. Bahkan pemeran utamanya aku hilangin nyawanya juga. Nah, di sini kesimpulan dari kelebihan novel yang aku buat adalah biar kalian makin penasaran cerita ini seperti apa. Yang pertama adalah keunikan genre. Novel ini berhasil memadukan genre romansa dengan fiksi ilmiah secara mulus. Perpaduan ini jarang ditemukan dalam novel cinta Indonesia, menjadikan novel ini tuh seger dan inovatif. Mesin waktu bukan sekedar elemen hiasan, tetapi menjadi alat naratif yang memperkuat emosi dan konflik. Terus yang kedua adalah kekuatan emosi. Emosi karakter utama terutama Algio ditampilkan dengan dalam dan menyentuh. Jadi aku membuatnya dalam dan menyentuh. Pembaca diajak merasakan penyesalan, kerinduan, dan perjuangan batin setiap tokohnya. Empati dari Daniel sebagai sahabat memberikan keseimbangan emosional yang kuat. Terus yang ketiga, dialog yang natural dan realistis. Karena di sini aku memang pakai dialog-dialog yang sederhana. Di sini itu percakapan antar karakter terasa hidup dan tidak dibuat-buat. Banyak dialog mengandung makna emosional yang dalam.
Jadi walaupun kalimatnya sederhana tapi mengandung makna yang dalam, istilahnya gitu. Gaya bahasa remaja otentik dan sesuai usia tokoh, menjadikan interaksi mereka relatable. Jadi memang lebih enak untuk dibaca, lebih enak untuk dinikmati lah gitu. Terus kedalaman filosofis dan konflik eksistensial. Novel menyuguhkan konflik yang melibatkan pertarungan hidup dan mati dan takdir vs kehendak bebas. Jadi memang di sini aku memadukan hal itu. Makanya aku bilang ini tuh ada romansnya, ada thrillernya, ada time travelnya. Pokoknya ada fiksi ilmiah, ada teka-tekinya. Campur deh pokoknya. Karena memang aku penulis mix, romance mix. Penulisannya memang aku menulis dengan gaya bahasa aku sendiri. Memang dari dulu aku senangnya dengan novel-novel gaya yang seperti ini gitu kan. Aku sisipkan nilai-nilai filosofis tanpa menggurui, jadi memperkaya dimensi cerita. Terus di sini tuh ada pertanyaan, apakah cinta bisa mengubah takdir? Di sini menjadi inti konflik moral yang menggugah pikiran. Jadi di sini tuh ada beberapa pertanyaan yang bikin kalian tuh bertanya dan kepengen baca selanjutnya gitu. Nah, di sini terus yang kelima, karakterisasi yang kuat dan bertumbuh. Setiap tokoh utama memiliki latar, motivasi, dan perkembangan karakter yang jelas. Algio dan Neza berkembang dari interaksi ringan ke kedekatan emosional yang mendalam. Daniel tampil bukan hanya sebagai pelengkap, tapi sebagai karakter penentu dengan fungsi yang penting. Nah, chemistry dan hubungan antar tokohnya antara Algio dan Neza dibangun perlahan dan alami. Jadi nggak keburu-buru lah. Dari masa sekolah hingga konflik besar. Terdapat momen-momen kecil yang manis. Seperti puisi tersembunyi atau dialog diam-diam yang memperkuat ikatan gitu kan. Chemistry antara tokoh sangat terasa baik dalam interaksi romantis maupun persahabatan. Jadi walaupun aku bikinnya penuh dengan misteri, tapi romantisnya tuh tetap ada. Memang aku bikinnya tuh sukanya ya ada kayak gitunya juga. Terus di sini juga ada komedinya guys. Jadi nggak terlalu sepaneng gitulah. Relatable untuk pembaca. Banyak pembaca bisa mengaitkan diri dengan konflik penyesalan karena cinta tak tersampaikan. Cerita menyentuh perasaan tentang kehilangan kesempatan yang disajikan dalam konteks fiksi yang segar. Jadi meski ada unsur time travel, tema utama tetap dekat dengan realitas emosional manusia. Jadi tetap ada romantismenya. Itu yang disukain kan sama pembaca. Makanya aku bilang aku penulis novel romantic itu karena ini guys. Aku nggak pernah jauh-jauh dari romantisme, tapi di dalamnya penuh dengan warna mix. Entah aku mix ke fiksi ilmiah, atau aku mix dengan horor ya kan, atau aku mix dengan thriller gitu. Tapi kalau horor sih aku belum pernah. Aku pernahnya cuma ke action sama thriller. Kayaknya sih gitu. Terus narasi yang ringan tapi berlapis. Gaya penceritaan mengalir ringan. Jadi gaya ceritaku memang seperti itu, ringan banget. Banyak pendapat orang kalau baca ceritaku tuh konfliknya tuh sebenarnya ringan gitu, tapi memang setiap babnya itu membuat kita tanya gitu, ini tuh sebenarnya mau kemana gitu. Nah, namun penyimpanan kedalaman emosi dan konfliknya cukup kuat. Kombinasi alur linear dan kelas balik menjadikan pembaca terus penasaran. Cerita dimulai dari masa kini yang penuh penyesalan, lalu mundur ke masa lalu untuk membangun ulang cinta yang hilang. Ini seperti yang aku udah bilang sama kalian, aku membawa unsur kisah yang flashback. Yang aku pernah bilang ke kalian kalau aku pernah bikin cerita-cerita flashback kan. Dan ini adalah cerita pertamaku yang menggunakan flashback. Detail kecil yang bermakna, unsur seperti puisi di buku, kebiasaan sederhana, dan interaksi fisik yang ringan memperkaya makna emosional. Momen keseharian di sekolah membuat cerita terasa hangat dan dekat dengan pengalaman remaja. Nuansa personal, intim, dan tidak klise. Nah, sebelum aku lanjutin, aku mau ngasih tahu kalau kamu kepengen aku review, kamu bisa hubungin adminku di bawah, ada nomornya, kamu hubungin aja. Aku menerima untuk novel, buku non-fiksi maupun buku fiksi. Nanti akan aku review walaupun tanpa wajah, tapi akan aku review sedetail mungkin. Jadi biar pembaca tuh mengerti isi dari novelmu. Oke, kita lanjut.
Nah, novelku ini tuh isinya adalah campuran emosi dan komedi seperti yang aku bilang tadi. Jadi ada humor segernya, ada humor remajanya, di sini ada dramanya gitu kan. Yang membuat pembaca tuh terhibur tapi nggak kehilangan yang namanya kedalaman gitu. Terus di sini ada hal-hal yang menarik nih yang membuat penasaran dengan novel ini. Jadi di sini tuh ada pertaruhan takdir dan cinta. Jadi di sini tuh kayak apa ya? Apakah Algio berhasil mengubah masa lalunya gitu kan? Menyelamatkan Niza dari kematian itu kan pertanyaan utamanya gitu kan. Soalnya di sini ada batas waktu 4 tahun dalam dunia mesin waktu dan 4 hari di dunia nyata. Ini menambah ketegangannya kenapa? Karena 4 tahun di masa lalu itu 4 hari di masa sekarang. Jadi kayak setahun kamu di masa lalu itu cuma sehari di sini gitu. Jadi kalau misalnya kamu nggak kembali, ini kan ceritanya Algio sama Neza itu, kalau Algio tuh nggak kembali, maksudnya bukan nggak kembali sih, tapi lebih ke kalau misalnya dia itu di sana 4 tahun, terus dia itu nggak meninggoy di sana gitu kan, dia nggak bisa kembali ke dunia ini. Jadi dia akan dilupakan di dunia masa depan kalau dia nggak meninggoy di masa lalu. Terus kalau misalnya dia pun berhasil meninggoy di masa lalu, dia di masa depan juga akan kehilangan memorinya. Makanya di sini tuh unsur ketegangannya tuh kompleks banget dan kalian pasti akan penasaran endingnya seperti apa. Nah, terus di sini tuh ada cliffhanger dan taruhan emosionalnya, yaitu tadi kalian akan bertaruh gimana ending dari si Algio ini, dia berhasil nggak untuk menaklukkan time travelnya dia gitu kan. Dia akan berhasil nggak untuk membuat si Neza ini tuh hidup kembali gitu. Di masa depan maksudnya. Nah, terus di sini ada ketidakpastian teknologi. Jadi si Daniel ini juga menciptakan mesin waktu juga membuat sebuah konflik yang bikin rasa penasaran apakah alat itu benar-benar bisa diandelin atau enggak gitu kan. Atau justru malah menciptakan bencana baru dan menghancurkan realitas. Menghancurkan kenyataan di cerita itu gitu kan. Nah, terus misteri karakter di sini. Ini yang bikin pertanyaan adalah si Eric. Siapa dia sebenarnya? Apa motif dibalik tragedi penembakan itu belum terpecahkan ya kan. Terus Algio kenapa dia bisa kembali ke masa lalu? Apakah dia lebih dari sekedar siswa biasa gitu kan. Jadi memang misteri yang aku tanamkan di sini tuh punya kedalaman naratif dan ketegangan-ketegangan yang bikin kalian tuh penasaran ini tuh ceritanya mau dibawa kemana gitu kan. Terus di sini juga ada ketegangan romantis. Nah, di sini ketegangan romantis itu diciptakan oleh si Algio dan Neza. Dia tuh konfliknya tuh nggak buru-buru. Terus percakapannya juga nggak terlalu buru-buru, sederhana gitu kan. Di sini ada pertanyaan juga, apakah Neza akan luluh dan mengakui perasaannya? Terus bagaimana reaksi Neza saat mengetahui siapa Algio sebenarnya? Karena kan Algio belum ngaku dia itu dari masa depan, ya kan? Jadi ini belum terpecahkan juga gitu kan. Terus ada dialog dan emosi yang melekat. Nah, ini ada cuplikan sedikit yaitu biarin aku kayak gini sebentar gitu. Di sini nanti kamu akan nemuin di novel, ini tuh akan menyentuh karena di sini menyeratkan rasa kehilangan yang dalam. Kamu akan penasaran nih. Nah, makanya baca novelku nih ya, Jodohku Gadis Masa Lalu. Nah, di sini terakhir ada dualitas realita dan imajinasi. Jadi perpaduan antara kehidupan remaja sehari-hari dan perjalanan waktu yang menciptakan realistis sekaligus penuh dengan imajinasi. Memang itu sih tujuan aku bikin novel ini, ada perpaduan, kan aku bilang ya romance mix. Jadi kamu akan disuguhkan dengan keromantisme tapi juga mikir, istilahnya gitu. Jadi kesimpulan yang aku dapetin dari novelku sendiri adalah di sini tuh ada perpaduan intens antara cinta, waktu dan penyesalan. Terus dibalut dengan plot yang misterius, romantis dan emosional. Jadi taruhan hidupnya ada, terus identitas tokoh-tokoh tersembunyinya ada, serta konflik emosional yang dekat dengan realita gitu kan juga ada di sini gitu kan. Di sini tuh ada sesuatu yang memikat tapi sulit ditinggalkan juga. Terus ada kombinasi antara cliffhanger,
chemistry tokoh, terus membuat pertanyaan-pertanyaan besar di setiap babnya, karena memang aku menciptakan satu bab itu harus ada cliffhanger di akhirnya gitu kan. Jadi membuat kalian tuh akan terus-menerus kepengen baca iki mau dibawa kemana sih ini cerita gitu kan. Terus ini kelanjutannya kayak gimana gitu kan. Nah, menjadikan cerita ini bukan hanya romantis, tapi juga mendebarkan, istilahnya kayak gitu. Nah, semoga kalian semakin penasaran. Nah, kalau kalian udah penasaran nih, kalian bisa langsung ke deskripsi box. Kalian bisa baca cuplikan babnya. Ini bukan bab 1, tapi bab di mana kalian akan merasakan keseruan Neza dan Algio ketika Algio berhasil ke masa lalu dan dia menemukan pujaan hatinya. Kalian akan merasakan gimana romantismenya si dua orang ini di cuplikan babnya, dan kalian pasti bakal penasaran. Tapi kalau kalian penasaran ya, kalau misalnya nggak penasaran coba baca aja. Ya Allah, kenapa aku nggak pede? Jadi kalian coba aja dulu baca di deskripsi bawahnya. Nanti ada link di bawahnya ya kan, link yang akan menjurus ke VAZ. Nah, nanti di di VAZ ini kamu bisa membaca by Play Store maupun membaca by website. Jadi bisa aplikasi, bisa website. Jadi enak banget pokoknya. Oke, mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucapan. Sampai jumpa di reviewku selanjutnya. Semoga kalian puas dengan reviewku. Kalau kalian punya ide dan saran lagi, kalian bisa komentar aja di bawah gimana kontenku hari ini. Jangan lupa klik like-nya, klik subscribe, dan klik notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video terbaru. See you next time. Bye-bye.